跟我去找少爷。所有人。 Lalu terlihat anak buah Nyonya Fang yang bernama Fu telah mengkhianatinya dan saat ini ia ingin menyelamatkan Su dari sana. Akhirnya Tianze berhasil merayakan ulang tahunnya bersama Zi. Tianze mengatakan alasan ia menyelamatkan Zi waktu kecil karena di saat itu ia sudah jatuh cinta kepadanya dan perasaan itu masih sama hingga sekarang. Tanpa basa-basi, ia pun langsung menciumnya. Setelah puas semalaman senang-senang, mereka pun akhirnya pulang. Terlihat mereka berpelukan dan saling mengutarakan perasaan masing-masing. Tanpa ia duga, Nyonya Fang telah menunggu Tianze di dalam mobil dan melihat semuanya itu. Di sini, Wan dan Paman Zi sedang minum-minum sambil menunggu Zi pulang. Tak lama kemudian terlihat Zi pulang ke rumahnya. Ia pun melihat Wan yang sudah mabuk berat. Ia pun menyuruh Wan untuk pulang karena sudah larut malam. Di dalam mobil, Nyonya Fang sesaat menjadi terkejut setelah melihat Wan di sana. Nyonya Fang lalu melarang Tianze untuk bergaul lagi dengan Zi. Kalau sampai Tianze membantah perintah itu, ia tak akan segan-segan untuk membakar restoran milik Zi di sana. Singkat cerita, pertarungan Supernova Cup akhirnya telah tiba. Di sini mereka dipilih secara acak dan akan berduel satu sama lain. Dan peserta pertama yang akan bertanding yaitu Zi melawan Bei. Zi tahu kalau kekuatan Bei dapat mengembalikan serangan seseorang, maka dari itu ia mencoba menyerangnya dari belakang dengan sekuat tenaganya. Namun usahanya sia-sia karena Bei tentu saja tidak mudah dikalahkan. Serangan demi serangan dilancarkan oleh Zi. Namun itu semuanya tidak membuahkan hasil. Dan Bei dengan mudah mengalahkannya. 以我多年的经验，在这种级别的大。 Tianze sangat khawatir melihatnya karena sudah dikalahkan oleh Bei dengan sangat mudah. Ia pun mengajaknya untuk makan siang di kantin. Dan kini giliran Wan bertarung dengan Shen. Namun adegan mereka berduel di film ini tidak ditampilkan. Oke, kita lanjut. Saat di kantin, Bei juga berada di sana. Ia sangat cemburu melihat Tianze yang saat itu memegang tangan Zi. Tak lama kemudian, Shen menghampiri mereka dengan wajah murung. Ia mengatakan kalau ia sudah dikalahkan oleh Wan. Ia pun mengatakan untuk berhati-hati dengannya karena Wan bukanlah lawan yang mudah untuk dikalahkan. Pertandingan pun dilanjutkan sore hari dan peserta yang akan berduel adalah Wan yang akan melawan Yadang dan Bei akan melawan Tianze. Mereka berdua pun saling pandang satu sama lain karena peserta yang akan berduel adalah mereka berdua. Singkat cerita, pertarungan antara Yadang dan Wan dimulai. Wan tanpa basa-basi langsung menyerang musuhnya dengan hauman singa, ciri khas kekuatan dari zodiak Leo. Di saat ia menyerang, Yadang dengan mudah menghentikan pergerakan lawannya dan melambatkan gerak dari Wan. Di saat Wan sudah tak bergerak, ia pun seketika langsung menyerangnya. Tapi tiba-tiba efek dari kekuatannya telah lepas dan Wan dengan jurus andalannya langsung menghempaskan Yadang hingga keluar arena. Yang membuat Yadang akhirnya kalah dari pertempuran. Kini saatnya mereka berdua untuk berduel. Berhubung Tianze merupakan pria yang sangat disukai olehnya, ia pun tak berniat untuk bertarung. Bei menyuruh Tianze untuk mengatakan ke semua orang kalau Tianze menyukainya saat ini. Tentu saja Tianze tak mau mengatakan hal itu.
Ia mengatakan kalau saat ini dirinya sudah menyukai wanita lain. Terlihat Bei sangat bersedih karena cintanya ditolak oleh Tianze. Oleh karena itu, ia pun mengundurkan dirinya dan pergi dari arena pertempuran. Anjay, kalau Mimin jadi Tianze sih juga pasti bingung sih. Harus milih yang mana antara B atau Z, soalnya Z manis, kalau B cantik. Jadi bingung. Oke, lanjut. Berhubung B sudah mengundurkan diri, sekarang Tianze menjadi pemenang dan pertarungan finalnya diadakan besok hari, yang dimana Wan harus berhadapan dengan Tianze. Setelah selesai bertanding, mereka berdua pun pergi ke suatu tempat untuk menghilangkan rasa lelah mereka sambil menikmati es krim di tepi jalan, menikmati pemandangan bintang-bintang di langit yang indah. Di rumah, Nyonya Fang menjadi kebakaran jenggot, meskipun ia gak punya jenggot sih. Tapi ia merasa kesal karena pria yang ia sekap, yaitu Su, sudah melarikan diri. Kita semua tahu kalau orang yang sudah melepaskan Su adalah anak buahnya sendiri, yaitu Fu. Dan di sini ia secara diam-diam telah mengkhianati Nyonya Fang. Nyonya Fang lalu menemui keempat ketua dari keluarga Fang, yang dimana keempat ketua ini merupakan orang yang sangat berperan penting di dalam keluarga Fang. Mereka semua pun mengetahui kalau Su, orang yang berzodiak Ophiuchus yang ditahan oleh Nyonya Fang, sudah berhasil kabur. Maka dari itu, Nyonya Fang ingin secepatnya mengangkat Tianze untuk menjadi penerus keluarga Fang selanjutnya. Namun keempat ketua ini masih meragukan kalau Tianze merupakan zodiak Leo karena selama 18 tahun dan hingga sekarang mereka sama sekali belum pernah melihat Tianze menggunakan jurus Hauman Singa. Nyonya Fang terus meyakinkan mereka semua kalau Tianze adalah zodiak Leo dan mereka harus mempercayainya. Alhasil mau tak mau mereka pun harus percaya. Di sisi lain, Su yang berhasil selamat menemui anggotanya. Misinya saat ini adalah ia ingin menculik Z. Ia mengatakan saat ini Z merupakan kunci untuk membangkitkan kembali kekuatan zodiak Ophiuchus sepenuhnya. Saat sedang berjalan, ia tahu kalau Wan sudah mengikutinya dari belakang. Di sini, Wan sudah tahu kalau Tianze bukanlah zodiak Leo, melainkan zodiak Gemini. Ia merasa kesal karena Tianze selama ini telah berbohong dan menutupi zodiaknya ke semua orang. Tentu saja, Tianze merasa terkejut karena Wan telah mengetahui kebenaran tersebut. Demi membuktikan itu semua, Wan langsung menyerangnya agar Tianze mengeluarkan kekuatannya. Namun, hingga Tianze sekarat, ia pun tak mau mengeluarkan kekuatannya itu sama sekali. Melihat anaknya babak belur, Nyonya Fang menyadari kalau saat ini ada yang tidak beres dengan Tianze. Ia pun memberikan sebuah pil untuk ia makan. Anjir, besar pilnya. Nyonya Fang berbohong dan mengatakan kalau pil itu adalah obat menghilangkan rasa sakit. Setelah Tianze memakan pil itu, ia pun seketika langsung pingsan di tempat. Di lain sisi, terlihat Fu datang ke rumah Wan. Di sana ia mengenalkan diri dan berkata kalau saat ini ia sudah mengkhianati Nyonya Fang. Dan ia mau kalau saat ini Wan menjadi ketuanya. Tentu saja Wan merasa heran karena sebelumnya ia sama sekali tak mengenal siapa itu Fu. Lagi-lagi, keempat ketua keluarga Fang masih meragukan kalau Tianze merupakan zodiak Leo. Selama 18 tahun, mereka sama sekali belum pernah melihat Tianze mengeluarkan Hauman Singa. Karena kalau sampai benar-benar Tianze bukan zodiak Leo dan mereka mengangkatnya menjadi pewaris tahta keluarga Fang, hal itu akan menggores silsilah keturunan keluarga Fang. Singkat cerita, pertarungan rival antara Tianze dan Wan akhirnya dimulai.
Tanpa basa-basi, Wan langsung menyerang Tianze dengan sangat brutal. Melihat kekuatan yang dimiliki oleh Wan, para guru dan semua mahasiswa mempertanyakan siapa sebenarnya Wan ini, karena kekuatan zodiak Leo yang ia gunakan jauh di atas rata-rata dan memiliki level 4. Namun semua orang yang ada di sana tahu kalau Wan dan Tianze merupakan sama-sama berzodiak Leo. Di dalam pertarungan, Wan terus mengintimidasi Tianze dan terus menyerangnya agar Tianze mengeluarkan kekuatannya. Namun lagi-lagi Tianze sama sekali tak mau mengeluarkan kekuatannya untuk melawan Wan. Alhasil serangan demi serangan ia terima sehingga membuat ia babak belur dan tak berdaya. Wan akhirnya kesal. Ia pun mengeluarkan jurus nyanyian Hauman Singa yang dimana kekuatan itu sangat langka dan sedikit orang yang berzodiak Leo yang bisa menggunakannya. Lagi-lagi Tianze terpental dan terluka karena terkena kekuatan itu. Namun ia terus saja bangkit dan tak menyerah, yang membuat Wan hilang kesabarannya. Ia lalu mencekiknya sambil mengatakan kalau Tianze mau mengeluarkan kekuatannya, ia akan mengundurkan diri dari arena tersebut. Di sini ia sengaja melakukan itu supaya Tianze mau mengeluarkan kekuatan zodiak Gemininya, agar semua orang tahu kalau Tianze bukanlah berzodiak Leo, melainkan Gemini. Tapi siapa sangka, tiba-tiba dengan secara spontan, Tianze mengeluarkan Hauman Singa, yang tentu saja membuat Wan menjadi terkejut. Dan part ke-6 pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.